Selamat sore Tribuners, Haji Faisal emosi Dodi Sudrajat minta tes DNA Gala. Beberapa waktu lalu dikabarkan bahwa Dodi Sudrajat, ayah mendiang Vanessa Angel, ingin melakukan tes DNA terhadap Gala Sky untuk membuktikan apakah benar bahwa Gala Sky adalah anak mendiang Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Berikut laporan langsung dari reporter Grid.id pada 25 Januari 2022 pukul 15:38 waktu Indonesia Barat. Sekarang sudah masuk ke inti persoalan di pengadilan, inti persoalan. Sekarang tentu secara online tentu berarti alasan ya mengapa kita meminta agar perwalian kita tentu kita mempunyai alasan-alasan tersendiri. Mungkin mereka akan menjawab dengan alasan-alasan tersendiri. Jadi intinya seperti itulah baru. Tentu ini akan menghadirkan saksi-saksi ke depan, termasuk saksi-saksi ahli juga akan berbuat. Jadi prosesnya memang memakan waktu yang tidak sedikit, panjang juga prosesnya. Jadi mudah-mudahanlah berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Nih, Pak Haji kemarin kan juga sempat ada videonya Pak Aris yang mengenai tes DNA-nya Gala, Pak Haji. Itu sampai saat ini masih berlanjut kah atau ada permintaan dari pihak sana mengenai tes DNA itu, Pak Haji? Ya kalau masalah tes DNA mungkin Pak Aris menyinggung kemarin, mungkin Pak Aris gerah juga dia dari dengar ya, karena kalau kita merenung sedikit atau kalau kita berpikir sedikit masalah tes DNA ini sangat rancu dan sangat pemikiran ini saya istilahnya bagi pribadi saya menyebutnya pikiran konyol ini. Kenapa saya sebut pikiran konyol ya? Karena bagi saya pertama sekali saya sudah menyatakan bahwa cucu saya ini adalah anak almarhum Febri. Jadi cucu saya nggak ada saya keraguan sedikit pun juga. Nah, adanya wacana atau keinginan dari orang-orang yang akan melakukan tes DNA pihak lain ya, itu saya tidak mengerti jalan pikirannya. Bagaimana jalan pikirannya? Nah sekarang saya sudah meyakini bahwa 1000% bahwa ini adalah cucu saya. Kemudian ada orang ini. Jadi maunya orang ini seperti apa? Kalau kita ikuti pikiran konyol dia, sekarang kita contoh pikiran konyol. Sekarang kalau seandainya anak saya ini, cucu saya ini, umpamanya ada seseorang yang mengaku bapaknya, bagaimana nanti kalau seandainya itu bapak, iya itu bapaknya, umpama, bagaimana nanti beban mentalnya anak cucu saya ini kalau sudah besar? Dan bagaimana dia menanggapi sikap mamanya, ya, bagaimana dia menilai mamanya, pribadi mamanya, berbuat seperti itu dengan dia punya suami. Itu kan permasalahan yang sangat konyol menurut saya. Artinya bapaknya bukanlah suami yang dinikahkan oleh Vanes. Itu kan sangat mengganggu, ya pikiran saya sangat mengganggu. Beban mental yang akan ditanggung oleh cucu saya ini sangat berat itu. Jangankan untuk untuk bersekolah, untuk hidup aja kalau memang benar mungkin nggak sanggup dia nggak sanggup dia untuk hidup anak saya kalau benar-benar dibapakkan kepada orang lain sekarang cucu saya ini. Apalagi Pak Haji jejak digital gitu. Iya, jejak digital. Nah ini bapaknya, terus mamanya nikahnya sama anak saya, bapaknya orang lain. Nilai mamanya di mata dia udah jelek banget. Nilai dia di mata masyarakat apa menurut baik, ini bakal baik? Tidak. Beban mental yang dia emban itu luar biasa, nggak bisa main-main. Jadi hendaknya saya berharap kepada orang yang berpikiran seperti ini agar dapat berpikir ulang kembali. Coba berpikir ulang. Janganlah mengorbankan seorang anak kecil cucu saya ini demi mencapai sesuatu, demi mendapatkan sesuatu kemenangan. Apa sih kemenangan apa sih yang bakal kita dapat sebenarnya di dalam hal ini? Ya, kemenangan apa sih? Apa yang sesuatu apa ya yang kok sampai kita berani mengorbankan seorang anak kecil yang tidak berdosa ini? Kalau menurut saya sekarang ya kita korbankan demi untuk mendapatkan sesuatu. Berapa sih nilainya? Ini harus dipertanyakan. Jadi bagi saya benar-benar ini tidak masuk di akal cara berpikirnya orang ini.
Karena kan kalau anak masa depan gitu ya Pak. Anak masa depan, dia perlu hidup tenang, tanpa beban. Sekarang kita taruh beban buat dia. Kita carikan bapaknya. Masyarakat tidak akan ada yang respect. Tidak ada akan ada respon terhadap cucu saya ini lagi. Kenapa? Ternyata bapaknya ini gila nah. Itu enggak masuk bagi saya. Nah, di samping itu anak ini begitu dia besar, dia lihat surat nikahnya sama almarhum Pebi. Bapaknya bukan ini. Apalagi gimana anak saya, cucu saya ini? Berat enggak kira-kira beban yang bakal dia pikul? Apa yang bakal terjadi? Nah, siapa yang kerjanya ini yang mengungkit ini persoalan ini? Dicari lagi. Anak saya tidak akan tinggal diam. Terus cucu saya tidak akan tinggal diam. Terus cucu saya enggak masuk bagi saya secara berpikirnya deh. Ya, mudah-mudahan semua kita sama-sama dapat petunjuk lah ya, agar mencapai sesuatu kemenangan, mencapai sesuatu yang kita inginkan itu dapat dengan cara-cara yang baik dan cara-cara yang benar, dan berpikir sesuai dengan ilmu dan pendidikan yang telah kita emban ya. Pak Haji, mungkin gini, dengan adanya spekulasi-spekulasi yang beredar gitu, tuduhan-tuduhan yang ada, berarti ini juga jadi salah satu cara gitu ya, kayak apa? Ada jarak dulu deh gitu, biar nggak kayak tiba-tiba langsung gimana gitu. Iya. Oke, jadi memang harus dijaga jarak dulu. Kenapa? Itu kan membuat saya gondok. Bagaimana perasaan saya? Kalau kamu ngomong begitu, sanggup nggak kamu bertemu dengan saya? Pihak kamu ngomong, itu sudah melukai saya. Jadi kalau kamu sekarang memang seperti luka dikasih asam, saya rasanya itu berat bagi saya. Itu beban yang sangat berat bagi saya. Saya nggak rela saya di terlalu rendah nilainya anak saya di mata orang-orang itu menurut saya. Udahlah itu, tutuplah niat itu, tutuplah, dan janganlah disebut-sebut juga lagi. Nah, enggak ada. Itu korban. Segala sekaya Andreas akan jadi korban. Tidak ada satu alasan pun mengatakan bahwa itu demi cucu, demi Gala, demi kebaikan Gala. Tidak ada alasan. Apapun yang disampaikan sekarang, apapun yang kita sebut sekarang demi Gala, kalau hal itu masih kita kemukakan, masih kita beritakan, itu nggak masuk di akal itu. Itu enggak benar, bukan demi Gala, itu demi menghancurkan Gala, demi hancurnya Gala, enggak ada cerita lagi, udah final itu. Kemarin juga kan sempat tuh ada pengacara yang bilang ini maksud kerja itu nih anak ini ada yang punya. Makanya kan pikiran gila enggak? Kalau kamu sekarang Gala nih ada orang punya, ngaku, ya benar-benar dia punya. Kalau umpamanya gini pikiran konyol, ini menurut saya ya pikiran konyol, maka saya bilang itu pikiran konyol. Kenapa? Benar ini orang itu punya. Terus apa pandang orang kepada Gala? Anak siapa bapaknya? Terus mamanya? Apa nilai orang kepada mamanya? Pandang orang dulu. Jangan pandang anaknya. Kalau pandang anaknya nanti sudah besar juga akan negatif pada mamanya. Nikah sama bapak saya, sama si Febri. Ternyata saya bukan bapak saya. Ini sangat rancu. Gimana ini? Nggak masuk cara berpikirnya bagi saya sampai sekarang. Belumlah bisa saya clearkan cara berpikirnya kemana arahnya ya, arahnya tujuannya apa sih tujuannya, dan ya coba kita mencoba apa sih tujuannya apa tujuannya kita carikan bapaknya nih, apa tujuannya dibapakkan sama orang ini kan itu. Ini katakanlah sekarang muncul si B ya, apa tujuan kita membapakkan kepada si B? Apakah saya tidak sanggup untuk membiayainya? Apakah saya tidak sanggup mendidiknya? Apakah saya tidak sanggup mengasuhnya? Apakah dia menderita dengan saya? Apakah dia tidak bahagia? Semuanya itu akan saya berikan ke dia. Selagi saya masih hidup, saya dan omanya, betul keluarga saya akan membahagiakan anak ini. Akan mengikuti, akan menjadikan anak-anak yang berguna. Jangan khawatir. Tidak usah dicari bapaknya yang lain. Ngapain cari bapak yang lain? Tidak ada kekurangan. Insya Allah saya akan berusaha. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, akan mencukupi kebutuhannya. Yakinlah kepada saya. Tidak perlu diperbapakkan. Tanpa dibapakkan ke orang lain pun juga anak ini akan saya sekolahkan, akan saya didik. Jadi jangan khawatir soal itu. Apa? Terus kalau sudah begitu, apa maunya? Kepertanyaan saya gitu. Terus kalau udah begitu, apa lagi maunya? Bingung juga kita kan. Jadi seakan-akan saya nggak sanggup sepertinya untuk
memberikan sesuatu yang membawa anak ini akan bahagia. Padahal tujuan saya memperjuangkan perwalian ini adalah karena ingin menyenangkan dan membahagiakan anak ini. Gitu. Jadi kan konyol menurut saya pemikiran-pemikiran seperti itu. Gitu. Tadi kan disampaikan ini mengganggu sekali nih ke Pak Haji. Nah caranya Pak Haji kayak memfilter deh belakangan ini kan mungkin nggak mau berlarut-larut lah istilahnya. Terserah deh gitu. Kalau mau ada ucapan kayak gitu, caranya ngefilter buat terserah deh gitu mau ada apa gitu. Kalau pembicaraan itu susah banget saya memfilternya. Susah. Karena saya Sensitif, ya? apa jawabnya? Enggak, bukan apa jawabannya. Iya. Saya kan harus ada alasan saya yang baik. Dia orang-orang yang melontarkan kata-kata itu tuh harus ada alasannya yang baik menurut saya. Baru saya bisa nyaman. Tapi kalau belum dia memberikan suatu alasan tertentu, membapakkannya kepada orang lain, nggak nyaman saya mendengar kata-kata itu. Tapi alasan yang umpamanya, kalau dibapakkan dengan orang itu dia akan diberi suatu pesawat jet, atau pesawat ini, atau rumah begini, kan ada alasan ya. Karena saya nggak mampu beli pesawat jet, kan begitu. Atau dia akan membelikan satu lapang bola, atau dia akan membelikan apa? Ada satu alasan. Tapi sampai saat sekarang saya tidak menemukan suatu alasan kenapa anak saya ini harus dicarikan bapaknya orang lain. Ini enggak ada alasan dari saya. Coba kalian berikan suatu alasan kepada saya kenapa anak cucu saya ini harus bukan ditukar bapaknya daripada almarhum Feby. Cucu saya ini apa alasannya? Apa bapaknya itu memang kekayaannya untuk 20 keturunan tidak habis-habis? Atau kalau dia dibapakkan itu dia akan jadi apa ya? Saya nggak ngerti deh. Saya nggak ada alasan bisa jadiin. Kadang-kadang malam nggak susah saya mencerna. Saya tanya sama istri saya, "Mah, apa sih alasan orang ini mencarikan bapak lain daripada Feby? Nah kalau Feby bapaknya apa salahnya? Ini nggak ada keraguan ini. Almarhum Feby tidak ada keraguan nih. Kenapa orang-orang ini mencari-cari yang nggak jelas? Oke, kita katakan ini jelas. Terus apa untungnya? Apa untungnya buat almarhum buat anak cucu saya? Apa untungnya? Kalau memang ini bapaknya, apa untungnya? Ini makanya saya panjang pembicaraan sendiri. Apa untungnya di bapak karena ini dapat bapaknya? Apa untungnya kalau dia bapak ini? Apa untungnya dengan ini? Untuk sekarang kan saya ini ganti almarhum tadi saya ganti. Saya akan bagaimanapun akan berjuang membahagiakan, menyenangkan apa yang mau dia akan saya penuhi. Kan udah diganti almarhum Febri, udah diganti dengan saya. Ngapain cari orang lain?